Halo guys, jumpa lagi sama aku di YouTube channel aku Jujupin. Kali ini aku bakal ngebahas seputar eyelash extension. Tapi sebelumnya kalian follow dulu Instagram aku di Jivan Eyelash. Nah, buat kalian yang belum tahu, aku ada buat eyelash extension di sekitar Maran Raya, Pasar Satu Tengah, tepatnya di sederetan McDonald ya. Jadi selain eyelash, aku juga ada buat nail art gel. Nah, untuk kalian yang tinggal di Maryland, boleh di follow dulu Instagram aku, dilihat-lihat dulu mana tahu ada yang mau ditanya atau kalian pengen pasang, kalian boleh langsung cek aku dan buat janji sama aku ya. Nah. Hari ini aku mau ngebahas tentang gimana sih cara kita supaya kita merawat eyelash extension itu supaya tidak mudah rontok, supaya awet gitu ya. Nah, yang pertama dari teknik pasang. Nah, untuk kita pun sebagai lash maker, kita harus perhatikan cara pemasangannya, cara teknik pasangnya. Karena kalau misalnya teknik pasang kita yang tidak benar, maka itu yang membuat customer merasa tidak nyaman. Pertama, dia merasa matanya ada yang mengganjal, ada yang menusuk, terus gatal gitu. Pokoknya dia nggak nyaman. Nah, itu yang menyebabkan kadang orang nggak tahan tuh kan, asik dicabut sampai botak. Nah, mengapa kadang ada orang yang bilang nggak mau lah pasang eyelash extension, nanti bulu mata aku rontok, bulu mata aku botak, rusak. Itu sebenarnya nggak benar. Yang penting cara pasang dengan teknik pemasangan yang benar, maka bulu mata kalian tuh tetap sehat ya. Perawatannya juga harus benar. Jadi teknik pasang perawatan harus benar. Jadi bulu mata kalian tuh aman. Gak ada ceritanya pasang eyelash itu bikin bulu mata kita rusak, bulu mata kita botak. Enggak ya. Yang penting pemasangannya yang benar. Nah, kemudian selanjutnya tuh kita hindari ya terkena air hingga 24 jam. Jadi kita baru pasang tuh eyelash extensionnya, kita hindari dulu kena air 24 jam. Jangan terkena air sama sekali sampai 24 jam. Biasanya aku menyarankannya seperti itu. Jadi kalau untuk kalian yang mau cuci muka, boleh dibantu dengan sponge ya. Ada juga di tutorial video aku sebelumnya, kalian bisa lihat. Jadi tutorial cara cuci muka supaya eyelashnya awet gitu ya. Jadi supaya kita pas cuci muka itu nggak langsung siram ke muka kan. Terus menghindari agar kalau misalnya sabun cuci muka itu terkena mata, karena kita kan nggak bisa ngucek atau kita nggak bisa langsung spontan ngelap kan. Jadi kalau aku pribadi sih, aku lebih menyarankan kalian bantu dengan spons cuci muka. Terus kemudian selanjutnya tuh kalian hindari untuk jangan mengucek mata. Jangan kucek mata. Kadang kita kan nggak sadar tuh, kita bangun tidur kita kucek tuh mata kan, nggak boleh. Karena kenapa? Eyelash extension ini kita pasangnya di bulu mata asli. Kita bukan pasang di kulit ya. Harus digarisbawahi, bukan di kulit tapi di bulu mata asli. Ketika kalian mengucek mata, maka bulu mata extension kalian lepas beserta bulu mata asli kalian. Jadi itu yang menyebabkan kadang ada yang bilang kok ikutan lepas ya. Iya, karena kita pasangnya di bulu mata asli, bukan di kulit gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak mengucek mata, kalian biarkan perawatannya benar, kalian biarkan dia tumbuh, bulu mata aslinya tumbuh sendiri sampai dengan biasa aku menyarankan untuk retouch tuh di 2 minggu ya, sampai dengan 2 minggu untuk di retouch, maka bulu mata extension kalian tuh bakal didorong ke atas. Jadi dia, kalau aku bilang sih turun ya. Jadi ini bulu mata asli kalian, dia bakal ngedorong ini bulu mata asli ya kan. Ini extension kita misalnya ini baru pasang. Nah, untuk di 2 minggu itu dia bulu mata asli kita tumbuh bakal didorong ke bawah. Itu ada di Instagram aku, nanti kalian bisa lihat ya pertumbuhan bulu mata ya. Jadi dengan teknik yang benar, maka itu bulu mata akan tumbuh dengan sehat ya. Jadi dia nggak ada menghambat bulu mata asli kita tumbuh, tidak ada menghambat. Yang penting teknik pemasangannya benar. Nah, makanya kalian tuh jangan dikucek. Jadi kalau misalnya pasang eyelash itu bukan berarti kalau misalnya pasang eyelash dengan teknik yang benar kalian kucek maka bulu mata asli kalian nggak lepas. Enggak. Kalau misalnya dia tekniknya benar pun, kalau kalian kucek itu ya botak. Orang bulu mata asli kalian kan bulu extension kan dipasangi di bulu mata asli, otomatis bulu mata asli kalian bakal ikut lepas kalau kalian kucek ya, karena pemasangannya bukan di kulit. Oke. Kemudian selanjutnya itu kalau biasanya aku lebih menyarankan sih sisir ya, disisir, tapi jangan keseringan. Kalau aku pribadi, aku selalu menyarankan disisir itu sehari 2-3 kali aja. Misalnya kita baru bangun tidur kita sisir, terus kita mandi kita sisir. Pokoknya setelah kita cuci muka misalnya gitu kan, kita sisir, kasih rapi aja sih, supaya jangan bulu matanya itu jangan berantakan terus kayak nggak ada perawatannya gitu. Jadi kita sisir aja. Oke. Kemudian selanjutnya
Untuk kalian yang suka make up, kayak misalnya pakai eyeliner, pakai eyeshadow, usahakan kalian membersihkannya secara benar ya. Tapi hindari terkena ke eyelash extension kalian. Make up removernya hindari terkena eyelash extension ya. Jadi kalian misalnya kalau pakai make up itu pakai eyeshadow atau pakai eyeliner, kalian boleh ambil kapas ya, kapas atau boleh cotton bud. Jadi caranya seperti ini. Jadi misalnya cotton bud kalian ada pakai shadow kan, kalian pakai itu apa, make up remover, kalian pelan-pelan bersihkan. Hindari make up removernya itu terkena ke bulu mata ya. Jadi kalian bersihkan pelan-pelan, bersihkan sampai benar-benar bersih. Karena kenapa? Kalau nggak bersih nanti itu yang menyebabkan menjadi bakteri. Bulu mata kalian kotor karena kita pakai eyelash extension kan, kita nggak bisa cuci muka tuh kayak biasa kita kucek mata kan, nggak bisa kan. Nah jadi kalau misalnya aku pribadi, aku lebih menyarankan kalian pakai cotton bud untuk dibersihkan supaya tidak ada bakteri. Karena nanti kalau misalnya ada bakteri itu yang menyebabkan juga gatal-gatal, nggak nyaman gitu ya. Jadi kalian hindari jadi kalian tetap merawatnya seperti itu. Hindari terkena langsung ke bulu mata eyelash extension kalian, tapi tetap harus dibersihkan secara menyeluruh ya, supaya tidak ada bakteri. Nah kemudian hindari juga memakai maskara ya. Maskara nggak boleh ya. Jadi untuk kalian yang udah eyelash extension tidak boleh pakai maskara ya. Itu akan membuat bulu mata extension kalian menjadi rusak. Karena kenapa? Kita kalau udah pakai eyelash extension kita nggak perlu pakai maskara lagi, kecuali kalau misalnya kita pakai apa lash lift atau apa ya, mungkin kita masih bisa pakai maskara. Tapi kalau eyelash extension tidak disarankan untuk dipakaikan maskara lagi ya. Untuk kalian yang ada pakai kayak krim-krim wajah juga ya, jangan sampai krim wajahnya itu kena ke bulu mata, karena kan kadang kotor, kita nggak bisa dibersihkan secara menyeluruh kan, nggak bisa kita kucek, jadi nanti itu menyebabkan bakteri. Jadi menurut aku sih kalau kalian mau benar-benar bersih, kalian beli shampoo khusus ya. Memang sekarang udah ada dijual sih shampoo khusus untuk eyelash, jadi kalian di rumah pun bisa sambil dibersihkan pakai shampoo khusus eyelashnya begitu ya. Terus kemudian ini yang paling penting, karena rata-rata aku lihat sih orang paling suka cabut bulu mata ya. Makin dicabut makin enak. Nah itu yang paling penting, tidak boleh. Karena kenapa? Kalau kalian cabut bulu mata eyelash extension kalian, otomatis bulu mata asli kalian keikut cabut kan, kecabut juga kan. Nah sewaktu kalian cabut bulu mata extension kalian, itu eyelash bulu mata asli kalian kecabut, terkena akar, maka mati. Makanya kenapa kadang ada orang yang bulu matanya dicabut botak terus dia nggak mau numbuh lagi, karena akarnya udah mati, dia nggak bisa numbuh lagi. Karena makanya itu kenapa aku tidak pernah menyarankan kalian kalau misalnya sisa sedikit pun kalian cabut, aku tidak pernah menyarankan. Aku lebih merekomendasikan kalian supaya untuk dilepas pakai obat khusus remover eyelashnya daripada kalian cabut, karena terkena akar langsung mati ya. Kalau misalnya kita cabutnya langsung ke akar-akarnya, dia bakal mati, nggak mau numbuh lagi. Nah itu menyebabkan botaknya permanen. Nah jadi itu harus diperhatikan ya. Nah jadi kurang lebih kalau cara perawatannya seperti itu aja sih gitu. Nah untuk kalian yang misalnya ada aktivitas kayak olahraga atau gym, itu nggak ada masalah. Yang penting kalau misalnya kalian baru pasang, hindari dulu kena keringat ya, ataupun kena air sampai 24 jam. Selebihnya kalau aku pribadi, customerku nggak ada masalah sih. Kalau mereka gym atau apa nggak ada masalah. Nah ini yang perlu diingat lagi, jadi eyelash extension tahan itu dia bukan kita bilang tahan, bukan sama sekali dia nggak ada lepas sampai dengan sebulan atau 2 bulan, enggak ya. Jadi yang kita bilang tahan itu sebulan, mungkin dia hanya lepas 4 helai 5 helai, itu wajar ya, itu termasuk udah tahan banget ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa customer yang salah paham, dia kira tahan itu sampai 1 bulan baru dia lepas semua, enggak ya. Jadi 1 bulan itu dia bisa lepas 4 helai 5 helai, itu udah termasuk sangat tahan lama. Jadi kita harus tahu juga sebenarnya yang dimaksud eyelash extension tahan itu bagaimana. Bukan sama sekali tidak lepas terus 1 bulan dia lepas semua, bukan ya. Jadi misalnya 1 minggu dia lepas 1 helai, itu wajar, itu biasa ya. Yang penting jangan dicabut ya. Jadi kuncinya jangan dicabut, perawatannya benar, teknik cara pasang benar, bulu mata kalian tetap sehat, nggak ada kendala apa pun, oke? Terus sering lagi ada pertanyaan yang bilang boleh nggak eyelash tuh dibawa mandi? Gak ada masalah ya, gak ada masalah. Yang penting kalau misalnya kalian udah selesai mandi, itu kan hanya pantangannya di 24 jam aja. Pas baru pemasangan nggak boleh kena air sampai 24 jam. Setelah itu besok-besoknya nggak ada masalah sih. Kalian kena air pun dia nggak ada masalah. Karena kenapa?
lemnya itu udah benar-benar kering ya, udah benar-benar kering, jadi gak ada masalah kena air apa. Yang penting setelah kena air kalian sisir sambil dikeringkan, entah pakai kipas atau apa, pokoknya dikeringkan sambil disisir supaya bulunya itu nggak menyatu dan mengeras. Kalau kalian biarkan dia sampai kering sendiri, otomatis bulunya itu kan kalau kena air kan dia jadi menyatu tuh. Kalian biarkan dia kering sendiri, otomatis dia keras, terus dia menyatu jadinya. Makanya kenapa kadang ada yang bulu matanya udah nggak rapi. Nah itu kalau misalnya udah kena air ya sisir sampai sisir terus dikeringkan sampai benar-benar kering, kalian sisir. Nah otomatis itu kalau bulu mata kalian yang bentuknya fan itu bakal ngebuka balik fan-nya, jadi nggak ada masalah ya, dibawa mandi itu nggak ada masalah. Terus kalau misalnya untuk retouch, biasa aku lebih menyarankan, kalau customer aku ya, aku lebih menyarankan itu di 2 minggu. Karena kenapa? Kalau di 2 minggu itu kan bulu mata asli kita numbuh, masih bisa kita retouch gitu kan. Karena kenapa? Belum semua dia bulu mata asli kita tetap tumbuh loh, bukan berarti bulu mata asli kita tuh kalau kita pasang eyelash tuh nggak tumbuh, dia tetap tumbuh. Yang penting teknik pasangnya benar, dia tetap tumbuh. Nah untuk retouch itu biasa aku lebih menyarankan di 2 minggu, tapi untuk tempat-tempat lain aku kurang tahu ya. Tapi kalau aku pribadi sendiri aku lebih menyarankan 2 minggu baru bisa di retouch. Di atas 2 minggu tuh tidak bisa di retouch lagi karena sudah banyak yang turun. Nah kalau misalnya kita retouch pun kita buang, banyak yang kita buang kan, nah seperti buat baru, jadi sayang kan. Lebih bagus kalau mau retouch itu biasa aku lebih menyarankan di 2 minggu ya untuk di retouch. Nah jadi kurang lebih cara perawatannya seperti itu aja sih. Yang pertama teknik pemasangan yang benar, yang kedua perawatan kita benar, itu aja. Terus kita hindarilah kayak misal mencabut-cabut ya, jangan dicabut bulu mata eyelash extensionnya ya, eyelash extension jadi dicabut. Terus ya benar-benar ngerawat gitu. Kalau mau pakai eyelash dalam jangka waktu lama kita boleh sambil pakai serum, tapi nggak boleh serum yang mengandung minyak ya. Kalian harus pakai serum yang tidak mengandung minyak ya, kalau yang mengandung minyak nggak boleh. Jadi kurang lebih cara perawatannya seperti itu aja. Kalau misalnya ada kekurangan saya minta maaf karena saya menceritakan sepengetahuan saya ya. Untuk kalian yang mau tanya-tanya, kalian boleh isi di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like juga ya. Kalian boleh tanya-tanya, nanti aku bakal ngejawabnya di video selanjutnya. Thank you.